kita kalau melihat petir, melihat halilintar itu tidak hanya sekedar sebuah fenomena alam. Apa diletakkan di sana? Nabi Ibrahim meletakkan anaknya dan istrinya di Mekah. Kita harus bisa menerima syarat untuk orang bisa memahami Islam dengan tanda kutip apa yang telah diturunkan Allah kepada. Ketika seseorang zikir kepada Allah, maka sebetulnya itu bisa menenangkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat duhur, mari kita bersama-sama sejenak mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita sekarang sampai pada tafsir Imam Asy-Syafi'i jilid yang ketiga, yakni masuk pada surat Al-Hijr ayat 22. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqainakumu wa ma antum lahu bikhazinin, yang artinya kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minuman kalian dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kalian yang menyimpannya. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, orang yang tidak aku tuduh menyampaikan hadis kepadaku, katanya Al-A'la bin Rasyid memberitahu kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau pernah bercerita, tidaklah ketika angin bertiup melainkan Nabi Muhammad berlutut dan berdoa, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha adzaban, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha rayhan. Yang arti doa Rasulullah itu, ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat dan jangan jadikan ia sebagai azab. Ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai angin yang menyejukkan dan jangan jadikan sebagai angin yang buruk. Di dalam sejarah memang seperti itu. Jadi ayat ini ayat yang menjelaskan bahwasanya angin berhembus itu karena yang melepaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui angin itu tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak. Melalui angin itu orang di bumi dia mendapatkan air karena adanya hujan yang dibawa angin. Tetapi di dalam sejarah, sebagaimana dalam pandangan dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, setiap kali ada angin yang kencang, Rasulullah itu pasti doa, ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmat, jangan jadikan azab. Jadikan angin ini yang menyejukkan, jangan menjadi angin yang buruk. Kenapa Rasulullah kok seperti itu?
Karena memang angin itu memiliki dua sisi. Bisa menyebabkan kita nyaman, sejuk, enak, tapi juga sekian banyak bencana itu muncul karena angin. Jadi potensi angin itu bisa membawa kenikmatan, tapi juga bisa membawa azab. Bagaimana di dalam Al-Quran banyak menyebutkan umat-umat terdahulu itu dibinasakan karena dengan angin. Umat Nabi Hud itu diazab dengan angin. Di dalam Al-Quran surat Al-Qamar Allah berfirman, Inna arsalna alaihim rihan sorsoro. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka. Dalam ayat yang lain, id arsalna alaihimur rihal aqim, yang artinya ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Jadi angin itu memiliki dua sisi, bisa menjadi satu perkara yang membuat kita nyaman, tapi juga kadangkala bisa menjadi sebuah azab. Lah itu disadari betul oleh Rasulullah. Maka setiap datang angin, maka Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan jadikan angin ini sebagai azab, tapi jadikanlah rahmat. Jangan jadikan angin ini angin yang buruk, tapi angin yang menyejukkan. Makanya kalau kita melihat hal itu, kita semestinya juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam kitab fikih, dalam hukum, itu memang ketika ada angin kencang, ada hujan lebat, kita itu disunahkan azan, ya, azan. Pernah kami itu diskusi dengan orang yang mengatakan orang kalau di dalam kuburan kok azan, azan itu untuk panggilan sholat. Dia mengatakan seperti itu. Kami sampaikan azan itu tidak hanya untuk panggilan sholat. Azan itu juga berlaku anak baru lahir, maka dia disunahkan diadzani. Ketika seseorang dia itu katakanlah mau bepergian, maka sunnahnya azan. Ketika datang angin lebat ataupun ketika datang hujan lebat, maka kita disunahkan azan. Nah ini bagian daripada doa kita memohon kepada Allah, jangan hal itu nanti menjadi azab kepada kita, tetapi jadikanlah itu sebagai rahmat. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah beliau menyampaikan ar-rihu mir ruhillah ta'ti birrahmati wa ta'ti al-adzaba fala tasubbuha was'alullaha min khairiha wa a'udzu billahi min syarriha. Sesungguhnya angin itu dari roh Allah. Dia bisa datang dengan membawa rahmat, tapi dia juga bisa datang membawa azab. Jadi potensinya memang dua, Pak. Bisa membawa rahmat, bisa membawa azab. Maka ketika angin datang, kamu mohonlah rahmat, jangan mencacinya. Angin itu satu perkara yang tidak bisa dikendalikan kita. Angin itu ke dalam ayat ini adalah satu perkara yang dilepaskan Allah, yang dikendalikan Allah. Maka untuk meminta perlindungan daripada azab yang kemungkinan bisa terjadi dengan angin, itu ya tentu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu makanya Rasulullah dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, Nabi kalau ada angin kencang, beliau pasti berlutut dan berdoa, ya Allah, jadikanlah angin itu sebagai rahmat, jangan jadikan azab. Nah itu makanya ini menjadi satu perkara yang disunnahkan. Hendaknya kita juga seperti itu. Kalau hujannya lebat, ya kita doa. Angin kencang, ya kita doa. Tetapi di balik angin yang memiliki potensi azab itu dalam ayat ini juga disebutkan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu bisa berkembang biak perkawinan mereka karena adanya angin. Pun manusia dia mendapatkan minum ini dengan adanya angin yang membawa hujan. Nah ini merupakan rahmat Allah
dari angin yang dilepaskan untuk kita bersama. Dan semoga kita semuanya dengan adanya kajian tafsir ini bisa semakin melihat kebesaran-kebesaran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa memudahkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.